delta T. Nah, delta T-nya terus dikalikan sebuah nilai namanya H, heat transfer coefficient. Yang itu tergantung sama tadi jenis fluidanya, jenis permukaannya, macam-macam kan. Artinya semakin tinggi HTC-nya, heat transfer coefficient-nya, ya semakin cepat juga perpindahan panasnya. Nah, pertanyaan delta T itu apa? Ya, delta T ini kan perpindahan panas itu terjadi karena apa sih? Karena ada perbedaan suhu kan? Iya. Perbedaan suhu. Nah, berarti ini kan perbedaan suhu antara apa sama apa? Antara yang panas apa? Namanya boleh surface, boleh W, tapi konteksnya sing panas apa sih di sini? Fin kan? Iya, fin. Finnya dikurangi F dulu ya, sementara kita ganti lambangnya nanti dikurangi. Yang dingin apa? T-fin sama T-fluida. Iya. Jadi perpindahan panasnya emang terjadi karena ada yang panas dan dingin. Yang panasnya T-fin, yang dinginnya fluida, TF. Oke. Saiki pertanyaan selanjutnya, T-fin sama TF itu diukur di mana sih? Kontaknya terjadi boilingnya itu di mana? Permukaan. Coba kita gambar permukaan ya. Di sini kan terjadi boiling itu pokoknya di permukaan sini. Nah, berarti fin itu kan temperaturnya macam-macam ya, Mas? Di sini mungkin 30, naik dikit 20, sini 10, itu kan ganti-ganti ya. Iya. Makin biasanya makin dekat ke heater makin panas. Sedangkan fluida ya di sini juga beda-beda, Mas. Mungkin di sini 100, di sini makin dingin juga, makin jauh. Itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, karena boilingnya itu terjadi di permukaan ini, berarti T-fin bagian mana yang mau kita pakai kira-kira untuk konteks boiling ini? Apakah yang di tempat terjadi boiling apa di sumber? Heat transfernya terjadi di mana nih boilingnya? Di atas. Di atas, di permukaan. Yang kita hitung yang di permukaan. Oh Ya iya. kan? Yang kita analisis itu cuma di permukaan aja, Mas. Gitu kan? Berarti T-finnya di sini kita spesifikkan lagi bagian mana? Bagian permukaan atau surface kan. Nah, itu ada yang punya TW, ada yang punya T-surround. Kadang surrounding juga, hati-hati makanya. Ya tergantung. Nah, itu yang penting kalian define lah mau pakai lambang apa. Ada T1, T2, atau TA, T3 terserah. Yang penting tahu konteksnya. Yang panas adalah permukaan. Oke. Terus CF-nya di sini, fluidanya yang dipakai itu kan boiling ya. Boiling kan. Boiling itu kan berarti udah mendidih. Artinya suhunya berapa? Apakah suhunya berbeda-beda atau udah fix kalau lagi boiling? Familiar nggak sama grafik ini? Pernah. Nah, di eksperimennya di termofluida kan? Iya, iya. Ini adalah T. Ini apa lagi? S kayak. Entropi. Diagram TS. Nah, TS kan, TS kan. TS. Tapi abaikan apa itu entropi, kita nggak bahas itu. Intinya gini, ketika air dipanaskan, misalnya air ya, Iya. suhu awalnya misalnya 50, naik kan, dipanasin, di kompor, mendidih. Iya. Mendidih berapa? Nah, di air di 100 itu, selama masih ada airnya, suhunya bakal naik nggak? Apa tetap 100? Bisa nggak air itu suhunya 120? Bisa. Bisa, menguap. 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 Ini konteksnya terbuka ya, kecuali nanti di tekanan. Karena kenapa? Kalau suhunya udah lebih dari 100, dia berubah jadi Asap. asap, jadi uap. Jadi asap. Main. Tapi asap itu sebenarnya uap sih. Iya. Iya. Konteks sehari-harinya. Airnya sudah berasa. sampai 100 kan. Jadi artinya apa? Selama dia masih terjadi proses boiling, dia suhunya tuh datar, Mas. Ini dipanasin terus suhunya bakal tetap 100. Iya. Sampai pancinya kering, baru naik lagi. Kita udah bukan manasin air lagi, itu manasin uap. Pancinya udah kering, udah kosong, dipanasin baru suhunya naik. Makanya suhu ketika mendidih itu konstan. Dari skala makro ya. Nah, bahas soal atomik beda lagi. Aku juga salah apa sih? Itu dipakai, konsepnya dipakai di ini, Mas. Di rice cooker. Rice cooker itu kan diisi air. Iya. Nek udah matang dia mati. Iya. Kira-kira deteksi apanya? Kalau udah nggak ada air, Iya. berarti udah matang. Iya. Artinya kalau udah nggak ada air, suhunya bisa lebih dari 100. Jadi rice cooker itu kalau di dalamnya masih 100 derajat, oh masih ada air, belum matang. Airnya habis, udah keserap ke nasi semua, suhunya bakal naik sedikit dari 100, ting, Udah mati. Ya karena air nggak akan melebihi suhu saturasinya. Saturasi itu perubahan dari air jadi uap. Itu ya, berarti tadi kalau balik ke atas, ini kan saat kalian eksperimen boiling di sini masih bentuk fluida nih, Masih. kan? Kalau sampai habis berarti eksperimennya salah, bocor itu.
Oh, iya. Bocor itu berarti. Berarti kalau udah mendidih, udah keluar gelembung dan di sini masih ada fluid ya. Suhu di sini pasti sama nggak? Kalau masih ada Mm-mm. masih yaitu Iya. suhu saat kalau air tadi berapa? 100. 100. Namanya suhu apa itu? Sudah kurang Saturasi. 100. Kalau HF itu 1200 kayaknya 50 berapa? 61. 61 Iya, ya? saturasi. Itu saturation temperature. Nah, itu jadi ini adalah T surface ya. Permukaan yang tepat ketemu sama air sama fluidanya. Kalau ini suhu fluidanya. Ya, karena ini boiling, suhu fluidanya pasti sama. Iya, Tapi kalau kalian pakai force convection harus diukur tuh suhunya berapa. beda-beda. Beda-beda karena udara atau air kalau nggak lagi boiling suhunya naik turun. Dipanasin makin tinggi, dingin Iya. makin tinggi. Kalau lagi boiling, naik itu dipanasin apa didinginin selama dia masih boiling suhunya sama. Oh ya. Nah ini kan clear ya. Dari mana dapatnya tes saturasi? Dari airnya itu. Air. Dari fluidanya Fluidnya, ya. betul, Nanti betul. kalau HF itu 1263. Nah, eksperimen kalian berarti kan tadi Q sama dengan H delta T. Q-nya tahu nggak dari mana? Pernah ditanya? Iya. Nah, Q-nya kalau kalian lagi variasi berapa watt itu Hitamnya. gitarnya. Iya. Terus kan dari liter kan disambungin sama wattmeter ya, Iya. yang kecil kayak gini tuh lah. Oh iya Iya Mas. kan? Iya. Nanti keluar sini berapa watt? Ya 5 watt. Kalau alatnya masih sama ya, kalau Iya, tidak aku pakai masih gini. masih. Berarti Q-nya kita bisa baca dari sensor ini, Dari sensor, wattmeter. iya. Delta T, antar H yang dicari kan? Iya. Delta T, TI-nya udah tahu dari database kan? Berarti yang kurang tinggal apa yang dicari? Yang belum diketahui tinggal Pin surface-nya. surface temperaturnya. Iya. Nah itulah kenapa pakainya temperatur apa namanya sensornya apa berupa apa termokapel. Karena yang mau diukur adalah Surface-nya. surface-nya. Termokapelnya di mana letaknya? Di fin apa di air? Di air di dekat. Di airnya ada tapi bukan itu yang di Iya. aplikasinya. Yang di dalam sini ya. Ada kan yang dimasukin itu? Oh, iya iya. Yang kayak wire itu Yang kayak wire itu dimasukin. Itu buat mengukur temperatur di di permukaan permukaan finnya. Tapi itu Nempel. Tapi susah. mengganggu aliran. Iya. Soalnya yang mau diukur sebenarnya sini. Oh iya. Nah itu bahasan lanjutannya lagi. Tapi clear ya, yang mau Clear. yang kita ukur itu termokapel yang ditempelin ke fin karena Iya. yang mau diukur adalah surface temperature. Itu. Jadi tadi udah bisa jawab ini TS sama T1 itu apa? Iya. Tapi ya itu ya soal lambang-lambang terserah mau pakai A B C D surface apa SAT apa F apa bol. Yang penting yang depan tuh yang panas tuh permukaannya. Yang belakang itu suhu didihnya. Jadi beda. Tuh. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, kenapa Pak Indra memilih buat suhunya di sini? Tapi kita susahkan jadi di sini. Iya. Karena pakai ini kuncinya. Panjang fin ke atas suhunya sama nggak sih? Kata dia aku bilang semakin dekat ke heater makin panas ya. Semakin panas. Iya. Berarti sebenarnya kalau kita mau ukur yang di sini, tapi sensornya di sini akurat nggak? Nggak. Nggak kan? Nggak terlalu. Nggak selalu akurat. Pasti di sini lebih panas daripada di permukaan. Iya. Gitu. Makanya caranya adalah dengan cara ada sekarang main konduksi. Rumus konduksi tadi kan konveksi ya. Konduksi itu Q sama dengan K delta T per L. Ini konduktivitas. Dari mana? Dari Konduktivitas dari tembaga berapa? Iya. Nyarinya di mana? Mechanical property. Ada kan mechanical properties Iya. ya. Beda sama H. Kalau H itu air itu H itu nggak sama, walaupun sama-sama air. Tapi kalau K selama materialnya sama itu selalu sama. Jadi ini clear ya, dapat ya. Iya. L itu apa? Panjang. Jadi L itu adalah ya misalnya mengukur dari sini ke sini ya berarti panjangnya sini. Mengukur dari sini ke sini berarti panjangnya sini. Ketebalannya itu seberapa Oh, jauh? ketebalan fin. Ketebalan jarak yang mau diukur. Nggak harus seluruhnya fin mas. Oh. Misalnya kita tahunya temperatur sini, mau memprediksi temperatur sini, berarti L-nya sini. Jarak dari titik yang kita tahu ke yang sana itu berapa? Gitu ya. Q
Q-nya tahu kan tadi sama ya. Iya. Sekarang delta T itu adalah perbedaan suhu antara yang kita ukur, yang bisa ditaruh sensornya, sama yang mau kita cari. Berarti delta T itu yang tinggi yang mana? Yang bawah apa yang atas? Yang Yang semakin dekat ke heater. oh gitu kita. Yang bawah ya. Iya, yang bawah. Yang bawah misalnya TB ya. Iya. Dikurangin yang dingin yang kita cari, yaitu tadi kita pakai lambangnya apa di sini? T surface. Gitu. Ini yang keluar di lab view kalian. Ini yang kalian cari. Delta T yang di situ, delta T-nya itu antara apa sama apa? Reflection ya, reflection kalau bahasa kemarin ya. Delta T yang di boiling, Iya. antara yang tinggi itu temperatur apa tadi? Ingat? Suhu tingginya di boiling di permukaan. Mati. Nah, berarti T surface ya. Sama Yang rendahnya T. Perpindahan panasnya dari mana sih? Dari permukaan ke Anjir. dari fin ke Cairan, fluida. fluida. Iya. Berarti ini adalah Iya. temperatur fluida. fluida saat Didi. didih. Saturasi. Ya, ini ya. Ini, Jadi saturasi wes ini. Saturasi. Bahasannya ini surface, ini saturation. Iya. Nah ini tadi ingat lagi nggak bisa diukur langsung karena sensornya nggak bisa nempel ke permukaan kan. Iya. Kita pakai rumus yang konduksi tadi, terus ada 2 T lagi. T yang bawah, ini yang bisa diukur. Misalnya T apa ya? T lah, termokapel gitu ya. Termokapel. Dikurangin T dari surface. Ini yang kita cari. Jadi kalau udah nemu ini dari termokapel, masukin rumus, ntar ketemu ini dimasukkan ke sini, dari sini bisa masuk ke H. Ingat-ingat ya, ada banyak banget T di sini. Tapi anak heat transfer harus pakai T memang. Kalau kebanyakan main delta P nanti jadinya namanya mekanika fluida. Iya. Kita heat transfer mainnya T. Tuh. Tuh kita konversi sama Ini baru udah.